Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Intan Inayah. Ini saya ingin memaparkan tugas akhir semester dari Pisma 3. Oh ya, sebelumnya untuk PIN saya yaitu 082 011 333 071. Saya berasal dari kelas B1. Untuk selanjutnya, permasalahan dari UAS Wisma 3 nantinya, yaitu menyelesaikan permasalahan, di mana permasalahan tersebut terdiri dari 4 poin. Di sini bisa diperhatikan bahwa pada gambar sebelah kiri terdapat gambar roller coaster, di mana di sini terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan juga titik C. Untuk permasalahannya sendiri, untuk poin pertama, yaitu nantinya kita akan membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik A sampai pada titik B. Selanjutnya, kita akan membuat asumsi persamaan kelengkungan antara titik B dan juga antara titik B sampai pada titik C. Nah, untuk persamaan ini, kita diperbolehkan menggunakan persamaan polinomial nonlinear. Dan selain itu, kita juga diminta untuk menunjukkan bahwa asumsi persamaan yang kita buat mirip dengan ilustrasi gambar yang berada di sebelah kiri ini. Selanjutnya untuk poin 3 nantinya kita akan mencari jarak antara titik B sampai pada titik C dengan menggunakan persamaan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu dimisalkan apabila ada seseorang yang meluncur, dianggap saja tanpa hambatan seperti itu, dari titik A ke titik B. Nah, apakah persamaan yang kita buat sebelumnya merupakan persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di titik B paling minimal. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang telah saya jelaskan sebelumnya, pertama-tama yang saya lakukan yaitu membuat ilustrasi tentunya untuk memudahkan pengerjaan ataupun perhitungan. Yang pertama di sini bisa dilihat bahwa sama terdiri dari 3 titik yaitu A, B, dan C. Terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini saya sendiri menggunakan satuan kilometer di grafiknya. Nah, untuk jaraknya di sini sudah tertulis di mana jarak dari titik 0, 0,0 ke titik B yaitu 100 meter. Selanjutnya, untuk jarak 0,0 sampai titik C yaitu 200 meter. Untuk jarak untuk tinggi A yaitu 80 meter dan untuk tinggi C yaitu 50 meter. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya, yang pertama kita lakukan yaitu mengasumsikan persamaan kelengkungan AB. Nah, berikut merupakan rumus yang kita gunakan di mana BS sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, nantinya hasilnya yaitu akar dari 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, nantinya untuk titik Y sama dengan titik YX. Nah, saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan roller coaster
dengan ilustrasi yang saya buat, yaitu menggunakan persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini fungsi kuadrat saya yaitu min x kuadrat plus 6x plus 20. Nah, bisa dilihat di layar di sini sudah terdapat ilustrasi dalam pengerjaan membuat grafik, yaitu melalui Octave di sini, yaitu untuk menghasilkan grafik tersebut kita memasukkan fungsi tersebut ke dalam Octave. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengasumsikan persamaan kelengkungan BC. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu S-nya, di mana kita mengintegralkan untuk batas X1 sama dengan X2 dikali akar dari 1 plus DY per DX dikuadratkan. Kemudian nantinya akan menghasilkan 1 plus Y aksen kuadrat DX. Untuk Y aksennya sendiri yaitu DY per DX. Kemudian untuk persamaan Euler-Lagrange, di mana kita sudah tahu bahwa rumusnya yaitu D per dx dikali df per dx min df per dy sama dengan 0. Nah, nantinya ini akan diuraikan sehingga membentuk df per dy sama dengan 0, df per dy aksen sama dengan y aksen per akar dari 1 plus y aksen kuadrat. Nah, nantinya hasil dari persamaan Lagrange ini D per dx dikalikan y aksen per akar dari 1 plus y aksen kuadrat. Nah, nantinya hasilnya yaitu konstan. Nah, kemudian seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam pengerjaan ini kita menggunakan Octave untuk membuat grafik. Nah, di sini grafiknya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Ini merupakan tampilan pada editornya. Nah, ini merupakan tampilan grafik yang saya buat melalui Octave, yaitu 0,4 dikali min x kuadrat plus 6x plus 20. Nah, ini persamaan kelengkungan BC menggunakan fungsi kuadrat Y sama dengan 0,4 dikali min x kuadrat plus 6x plus 20 dan nantinya akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, nantinya akan didapat hasil dari Y aksen itu nanti berupa konstanta, yaitu nilai A, nilai di titik A. Nah, Y aksen itu apa? Seperti sudah saya jelaskan bahwa Y aksen itu DY per DX, sehingga sama dengan A. Nah, DY sendiri yaitu apabila dipindah ruaskan, nanti akan menghasilkan A dikali DX. Nah, Y sama dengan AX plus B ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, berhubung saya sendiri menggunakan fungsi kuadrat, di mana kita harus mencari lintasan kuadratik. Untuk Y sendiri yaitu 0,4 dikali min x kuadrat plus 6x plus 20. Nah, Y yaitu dy per dx, kemudian fungsi yang di sebelah atas ini diturunkan menjadi 0,4
kemudian 2 min X kuadrat diturunkan menjadi 2 min 2X, dan 6X diturunkan menjadi 6. Kemudian untuk mencari S, di sini kita menggunakan batas bawah 2 dan batas atas 4. Kemudian dimasukkan rumusnya yaitu 1 plus, nah Y-nya apa? Y-nya yaitu 0,4 dikuadratkan dikali min 2X plus 6 dikuadratkan dikali dx. Nah, setelah itu hasil dari ini kita dimisalkan terlebih dahulu. Untuk 0,4 kuadrat dikali min 2X plus 6 kuadrat dimisalkan menjadi U. Nah, setelah itu, setelah dimisalkan, kita mencari DU. Nah, hasil dari DU yaitu min 2 dikali 0,4 sehingga dihasilkan min 0,8. Nah, DU ini merupakan turunan dari U. Selanjutnya yaitu kita mencari DX. Nah, DX sendiri merupakan min DU per 0,3. Nah, untuk X-nya di sini kita merupakan batas atas dan juga batas bawah. Nah, untuk batas bawahnya kita 2. Nah, apabila 2, kemudian kita masukkan ke permisalan U tadi menjadi 0,4 dikali min 2 dikali 2 ditambah 6, di mana X-nya ini diganti 2, sehingga menghasilkan 0,8. Selanjutnya, untuk yang batas atas, kita menggunakan X sama dengan 4, sehingga menghasilkan U sama dengan 0,4 dikali min 2 dikali 4 plus 6 menghasilkan min 0,8. Nah, kemudian kita balik lagi ke S. Nah, S ini sehingga menghasilkan min 1 per 0,8. Nah, 0,8 ini didapatkan dari mana? 0,8 ini didapatkan dari DU ini. Dari DU min 0,8 sehingga F ini min 1/0,8. Nah, sehingga dikalikan dengan batas atas kita yang sebelumnya yaitu 4. Nah, di sini setelah dimasukkan kan menjadi min 0,8. Sehingga dimasukkan di sini min 0,8. Kemudian batas bawahnya tadi berapa? Batas bawahnya tadi 2. Kemudian dimasukkan X sehingga menghasilkan 0,8 di sini. 0,8 kemudian dimasukkan ke batas bawah sebelah sini. Kemudian dikali akar dari 1 plus U kuadrat dikali DU. Sehingga menghasilkan 1 per 0,8 dikali integral dengan batas bawah 0,8, kemudian sampai min 0,8 dikali 1 plus U kuadrat. Menghasilkan integral dari akar 1 plus U kuadrat. Nah, kemudian setelah itu masukkan lagi menjadi setengah U dikali 1 plus U kuadrat dikali U ditambah akar dari 1 plus U kuadrat plus U. Mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan di mana seharusnya 1 plus U kuadrat. Untuk U kuadrat di sini harusnya U kecil. Dan juga sebelah kanannya di sini juga ada U besar, di mana itu juga terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya U kecil menjadi U besar. Jadi ini ditambah akar dari 1 plus U kuadrat ditambah U, sehingga menghasilkan 1 per 1,6 kali setengah U
akar 1 plus U kuadrat plus setengah ln akar dari 1 plus U kuadrat plus U, kemudian dimasukkan batasnya. Sehingga nanti akan menghasilkan lintasan untuk roller coaster dari BJ. Kemudian kita lanjut ke poin 4, di mana poin 4 tersebut, jika ada seseorang yang berseluncur, anggap saja tanpa hambatan, yaitu dari A ke B, apakah persamaan yang kita buat sebelumnya merupakan persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Nah, sebelumnya saya menggunakan persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dari poin 4 ini, kita perlu menggarisbawahi seperti itu, bahwa pada saat orang meluncur tersebut, dia berhubungan dengan gravitasi juga. Nah, di sini rumus yang saya gunakan yaitu D per DG dikali T per DG. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan di mana D per DG-nya hanya ditulis satu kali. Kemudian di min DF per DY sama dengan 0. Kemudian DF per D aksen sama dengan X1 per akar Y kali akar 1 plus X1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga menghasilkan X1 aksen akar Y dikali akar 1 plus X1 kuadrat sama dengan konstan, yaitu akar A. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan dari keempat poin ini, kita bisa menggunakan lebih dari satu persamaan, yaitu entah itu dari persamaan non-linier ataupun linier. Lebih bagus menggunakan dua persamaan, namun pada saat mengerjakan ini saya hanya menggunakan satu persamaan, sehingga kita tidak dapat membandingkan antara persamaan satu dan juga persamaan lainnya. Seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun masih banyak kurang dalam penjelasan yang sebelumnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.